Halo penggemar serial Bepanah dimanapun kalian berada. Di episode sebelumnya, Joya duduk di kursi dan memegang tangan Aditya. Lalu Aditya melepas jaket dan menatapnya sambil marah kepada Joya. "Lepaskan tanganku." Tetapi Joya tetap takut dan tak ingin melepaskan tangannya. Bagaimanakah adegan selanjutnya? Bagi kalian yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan bel notifikasinya. Di adegan lain, Tuan Huda berbicara pada istrinya. Apakah Aditya akan datang? Istrinya mengangguk dan berkata bahwa Adit pasti datang. Saudara Aditya menelpon Aditya, tetapi nomornya di luar jangkauan. Dia yakin bahwa Aditya telah menaiki pesawat. Banyak orang berkumpul di rumah Tuan Huda untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Puja. Aditya meminta pramugari memindahkan tempat duduknya, namun pramugari menolak. Tiba-tiba terjadi turbulensi pada pesawat. Aditya terjatuh di pangkuan Joya. Lalu pramugari meminta Adit untuk duduk kembali di kursinya. Mereka memandang ke arah berlawanan. Tak lama setelah itu, Adit tiba di rumah Tuan Huda. Sambil memandangi mayat Puja, tasnya pun terjatuh. Seketika semua orang menatapnya. Aditya mendekati mayat Puja. Lalu dia teringat masa lalu saat bersama Puja. Seketika bayangan itu hilang saat Adit teringat tangan Yas menggenggam Puja. Adit duduk di depan mayat Puja. Perasaannya kacau saat Adit teringat tangan Yas menggenggam Puja. Adit pergi ke sebuah ruangan dan membakar dupa. Kemudian ia membuat kekacauan yang membuat semua orang panik. Saudara laki-lakinya mencoba menenangkan Adit dan membawanya pergi. Tuan Huda meminta maaf atas kekacauan yang terjadi dan meminta orang-orang untuk duduk kembali. Di adegan lain, Joya tiba di rumah Yas. Ia teringat saat-saat bersama Yas. Saat Joya ingin lebih dekat dengan Yas, Mahi mencegahnya dan mengatakan, "Jangan sentuh kakakku. Hubungan kalian telah berakhir," dan membawa Joya keluar rumah. Joya menangis, meminta untuk kali ini saja, "Please, biarkan aku masuk." Mahi menarik kalung Joya. Di dalam rumah, pendeta sudah memulai ritual pemakaman Yas. Sementara adik Joya khawatir dengan keadaan Joya, lalu dia menelponnya. Di sisi lain, ternyata pemakaman Yas dan Puja ternyata satu tempat. Dengan jaket hitamnya, Adit berbicara pada saudara laki-lakinya. Joya datang dengan menaiki bajai, namun Mahi mencegah Joya agar tidak ikut dalam ritual tersebut. Mahi menutup gerbang pintu. Joya hanya bisa menangis dan memandangi proses dari kejauhan. Orang tua Aditya meminta Aditya segera melakukan pembakaran. Aditya tiba-tiba membuang api saat dia teringat Yas dan Puja. Ia pun pergi meninggalkan acara ritual itu. Akhirnya proses pembakaran kedua mayat pun dilakukan. Dari kejauhan Aditya menghampiri Joya, tapi Joya tetap menangis. Namun Adit tetapi mengganggu Joya dan menawari minuman. Mahi datang, namun Adit memperkeruh suasana. Keluarga Adit datang dan membawanya pergi. Malam hari setelah kejadian itu, Adit termenung dimarahi Tuan Huda. Namun ia tak menghiraukan omongan Tuan Huda. Ia mengambil kain milik Puja dan menyiramnya lalu membakar. Seketika api membesar, Adit pun mengelilingi api tersebut. Lalu terduduk. Di sisi lain, Joya menangis di depan api pembakaran Yas. Malam hari setelah proses kremasi, Joya datang ke rumah Ibu Yas. "Mahi, please, bukakan pintu, aku ingin bicara." Ibu Yas hanya terdiam saat Mahi terus memarahi Joya. Mahi lalu menyalakan TV dan membesarkan volumenya. Ibunya lalu menegur Mahi, "Biarkan Joya masuk." Namun Mahi marah dan menunjuk Joya bahwa gara-gara dialah kakakku meninggal. Setelah Joya mengambil Yas, sekarang dia telah merenggut nyawanya. Mahi pun pergi. Joya masih menangis dan tertidur di depan pintu. Sementara itu, di kantor polisi, seorang petugas masuk ke sebuah ruangan dan menyimpan data penting milik Puja.
Keesokan harinya Tuan Huda berbicara dengan istrinya. Lalu Arjun dan Ibu Puja datang. Mereka menatap kedatangan Adit yang keluar dari pintu rumah sambil bersiul. "Selamat pagi," kata Adit. Keluarga pun kaget saat Adit menjelaskan bahwa ia akan bekerja. Arjun mencegah Adit, namun Adit pergi begitu saja. Ayah Adit meminta Arjun mengikuti adiknya dan mencoba mencegahnya kembali. Di tempat lain, Mahi membuka pintu dan membangunkan Joya. Mereka pun cekcok. Tak lama kemudian, seorang pengacara datang. Ibu Yas memberi salam kepadanya. Lalu Ibu Yas mempersilahkan pengacara dan Joya masuk ke dalam rumah, dan Joya diminta untuk mengganti pakaiannya. Di adegan lain, Adit tiba di tempat kerja, namun bosnya meminta Adit untuk istirahat saja. Pengacara menjelaskan bahwa aset Yas akan dikelola Joya. Karena saat Yas meninggal, ia tidak membuat surat wasiat. Pengacara mengatakan bahwa istrinya harus bertanggung jawab atas perusahaannya. Mahi pun marah dan jengkel kepada Joya. Ia mengira Joya memiliki hubungan gelap dengan Aditya. Joya pergi sambil menangis. Joya menelpon ibunya. Hasim merebut telepon itu. Aditya menjalani tes dan ia berhasil menjalaninya. Mahi meminta Joya menandatangani surat perjanjian agar perusahaan Yas diberikan pada Mahi. Namun ayah Joya datang dan mencegahnya. Joya senang. Lalu Tuan Hasim memarahi Mahi, tapi Mahi tidak takut dengan ancamannya. Joya pun pergi dengan ayahnya. Ternyata di bandara cincin Joya terjatuh, hampir terinjak oleh Adit. Mereka pun saling berpandangan. Episode dari mertua oleh Joya telah berakhir, kata Adit. Joya hanya terdiam walau Adit mengatakan Yas seorang penipu. Mereka saling menatap. Joya mulai memasuki pintu pesawat. Ia duduk di samping ayahnya. Ternyata Adit yang menjadi kapten pesawat. Pesawat siap lepas landas. Adit melamun, pikirannya menjadi kacau teringat kata-kata Joya. Hampir saja pesawat menabrak dinding pembatas. Penerbangannya pun ditunda. Saat turun dari pesawat, Joya berpapasan dengan Adit. Ayah Joya mengajak Joya pergi, namun Joya meminta izin untuk tetap di tempat ini. Dengan tangan ayahnya sebagai restu di kepalanya Joya, Joya pun pergi. Sementara itu di rumah Tuan Huda, ia berbohong pada istrinya tentang Puja dan Adit. Saat mereka berbincang, ternyata Ibu Puja mendengarkannya. Di adegan lain, Adit melamun teringat perbincangan dengan Joya. Ia menerima telepon dari Arjun, tetapi tidak diangkatnya. Joya minta diantar ke Taman Eversay, tetapi ia melihat Adit seakan-akan akan bunuh diri, dan Joya menariknya. Ternyata itu semua adalah salah paham. Pertengkaran kembali terjadi antara Adit dan Joya. Akhirnya, saat Adit berjalan dan akan tertabrak mobil, Joya menariknya. Tiba-tiba Adit memeluknya Joya dan saling menatap. Di rumah Tuan Huda, Ibu Adit meminta Ibu Puja agar jangan pergi dari rumahnya karena merasa Adit masih membutuhkannya. Sementara itu, Joya pulang ke rumah orang tua Yas, lalu Satpam membukakan pintu. Di tempat lain, Tuan Huda menemui anak buahnya yang ia angkat sebagai pengacara. Ia memberikan sebuah kertas untuk diselesaikan. Joya menangis, lalu terbayang-bayang Yas di dalam benaknya. Joya memasuki kamar dan mencari bukti tentang Yas yang dituduh selingkuh. Tak sengaja kotak sampah terjatuh. Saat dibuka, Joya menemukan tanda lipstik di kemeja putihnya. Joya sempat ragu, namun ia meyakinkan ternyata itu tanda lipstiknya. Mahi datang ke rumah. Ia mencurigai ada orang selain dia. Joya bersembunyi di balik jendela. Mahi masih mencari ke kamar lain, dan ia pun menutup jendela. Nah, itu dia sinopsis hari ini. Jangan lupa tonton serial Bepana hanya di Antv. Sampai jumpa.